Masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Pada Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 2 siang di GKI Diponegoro akan dilangsungkan pernikahan gerejawi dilayani oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama atas diri Juni Fris dan Saragi dengan Evelyn Larissa. Mohon jemaat ikut mendoakan kebahagiaan calon mempelai.
Berikut adalah tayangan dari Emmaus Digital Ministry. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat setiap orang bisa terhubung dari tempat yang jauh. Statistik menunjukkan bahwa setiap harinya kita beberapa jam hadir di dunia digital. Karena itu, penting juga bagi gereja untuk hadir di dunia digital dengan lebih nyata. Selain itu, baik itu karena pandemi maupun tidak, bentuk gereja hari ini dan hari depan tidak bisa mengesampingkan pelayanan dalam jaringan atau online. Kesadaran ini membuat kita mulai melakukan pembinaan dan penjangkauan melalui media digital dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Emmaus membentuk suatu badan pelayanan baru yang bertujuan untuk memberkati jemaat dan masyarakat melalui media komunikasi dan informasi digital. Badan pelayanan ini disebut dengan Emmaus Digital Ministry. Kedepan, tim ini akan menghadirkan konten-konten yang membangun kerohanian kita semua. Setiap akun media sosial GKI Emmaus juga akan berinteraksi dengan jemaat semua, supaya jemaat tetap bisa merasakan kehadiran gereja meskipun masih di rumah atau ketika mengerjakan aktivitas-aktivitas lainnya. Dua akun media sosial yang pertama-tama akan dikembangkan adalah Facebook GKI Emmaus Surabaya dan Instagram GKI Emmaus Surabaya. Karena itu, jangan lupa untuk mengikuti Facebook GKI Emmaus Surabaya dengan cara seperti ini. Dan follow juga Instagram GKI Emmaus Surabaya dengan cara seperti ini. Kami juga mengajak setiap jemaat untuk mengambil bagian, melayani bersama dalam berbagai bentuk pelayanan. Mulai dari menyapa jemaat melalui media sosial, menjadi penulis, merangkum khotbah, menjadi MC untuk kegiatan-kegiatan online, membuat desain gambar, menjadi tim videografi, dan banyak bentuk pelayanan lainnya. Dengan demikian, kita bisa saling memberkati lewat kemajuan teknologi yang Tuhan berikan di zaman ini. Mari hadirkan gereja di mana saja. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita awali kebaktian pada hari ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 11, Inilah Hari Minggu. Bergegas datang ke
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih dan karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua dipanggil untuk mewujudkan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan perwujudan ibadah yang sejati itu adalah ketika kita membagikan diri kita kepada orang lain, memberitakan firman Tuhan lewat keseluruhan hidup kita, tindakan, perlakuan, dan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Dan Tuhan juga mengajak kita semua untuk memberitakan firman-Nya bagi orang lain. Seperti ada tertulis di 2 Timotius pasal 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, dan tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari kita merenungkan lagi bagaimana ibadah kita kepada Tuhan selama ini.
Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa, inilah kami, inilah diri kami yang berbuat kesalahan, yang gagal melakukan perintah-Mu, dan gagal memenuhi amanat agung-Mu. Kami mengaku dosa-dosa kami telanjang di hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau mengampuni kami, berbelas kasihan kepada kami, dan melayakkan kami untuk datang di hadapan Tuhan dan mendengar sabda Tuhan. Inilah doa kami demi nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Saya akan membacakan kepada kita semua berita anugerah dari Tuhan. Dari Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ini adalah berita anugerah bagi kita setelah kita
menyadari bahwa kita terus menerima pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah setelah ini kita terus belajar melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan perintah-perintah Tuhan, dan hidup tidak bercela menurut firman Tuhan. Demikian berita anugerah dari Tuhan untuk kita semua. Syukur kepada Allah dan damai sejahtera bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita memulai pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa yang pernah diucapkan oleh seorang pemimpin gereja dalam tradisi kekristenan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hatiku selalu lapar dan mencari makan dari-Mu. Ya Allah yang kepadanya para malaikat melihat, biarlah jiwaku yang paling dalam dipenuhi dengan manisnya diri-Mu. Biarlah senantiasa aku haus akan Engkau, ya sumber kehidupan, sumber kebijaksanaan dan pengetahuan, sumber terang abadi yang memancarkan sukacita, kepenuhan rumah Allah. Biarlah hatiku terarah padamu, mencarimu, menemukanmu, lari kepadamu, mendatangimu, merenungkan dirimu, berbicara tentangmu, dan melakukan semua untuk pujian dan kemuliaan namamu. Dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan, dengan cinta dan kegembiraan, dengan kasih sayang dan dengan ketekunan sampai akhir, biarlah pikiran dan hatiku terpaku dan teguh dan berakar tak tergoyahkan. Demi nama Yesus kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur, ayat yang sangat familiar bagi kita. Saya akan membacakan bagian ayat yang pertama sampai yang ayat ke-9 saja. Lalu saya akan loncat, masuk baca yang ayat 20. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia.
sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Ayat ke-20 berkata demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saya akan membacakan 2 ayat lagi untuk kita semua. Yang pertama di Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat 16. "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Berikutnya, Ibrani pasal yang keempat, ayat 12. Ibrani pasal yang keempat, yang ayat ke-12 berbunyi demikian. "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Demikianlah berita firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, meresapinya, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan Tuhan itu membuat kita pingin cerita kepada orang lain. Pingin memberitakannya juga kepada orang lain. Ketika kita punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, kita pingin cerita ke orang lain. Kita pingin sampaikan. Mungkin ke sahabat kita pingin cerita. Ke anak kita pingin nasihati dan sampaikan. Atau ke orang yang kita tahu lagi bersusah hati, kita mau sampaikan. Atau mungkin ya, ketika kita dengerin khotbah dan khotbah ini memberkati kita, bagus ini, kita langsung teringat dengan satu orang, lalu pikir, ini khotbah ini cocok buat dia. Dia butuh khotbah ini, dia lagi bergumul, aku mau sampaikan kepada dia. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, bagaimana jika rekan, sahabat, atau saudara kita itu nggak mau mendengar? Bagaimana kalau dia menganggap kita itu sok mengkhotbahi? Atau begini, bagaimana jika di satu sisi kita sadar dia butuh, tapi di sisi lain kita tahu, ini orang gak akan mendengarkan, ini orang pasti akan menolak. Mungkin karena permasalahan hidupnya begitu berat, atau dia membandingkan dengan hidup kita, membandingkan dengan permasalahan hidup kita, dan lihat, gak sebanding bro, lebih berat aku, gitu. Atau mungkin karakternya dia memang tipe orang yang mau mengerjakan semuanya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan gak mau dinasehati. Boro-boro dinasehati, kita cerita kebaikan Tuhan, udah dikira menasehati. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap beritakan kabar sukacita itu, berita kebaikan Tuhan, berita penyertaan Tuhan itu kepada dia, atau enggak? Balik ke perumpamaan ini. Hampir di semua perumpamaan, si pencerita selalu memasukkan pendengarnya ke dalam cerita. Nathan misalnya. Perumpamaan tentang orang kaya dan anak domba betina. Dia cerita kepada Daud. Daud itu adalah bagian dari perumpamaan itu. Daud adalah orang kaya yang serakah. Perumpamaan misalnya tentang anak pemilik kebun anggur. Anak pemilik kebun anggur datang, malah dibunuh oleh pekerja-pekerja kebun. Padahal dia anak bosnya, kok malah pekerja-pekerja itu bunuh? Nah, Yesus menyampaikan itu kepada pendengar-pendengarnya. Pendengarnya adalah bagian dari cerita itu.
kalian, maksudnya Yesus, adalah orang-orang yang akan membunuhku nanti. Sama, perumpamaan ini juga begitu. Yesus pertama-tama berbicara tentang orang yang ada di hadapannya. Orang yang ada di hadapannya adalah bagian dari perumpamaan ini. Siapa mereka? Mereka adalah tanah. Tanah yang ada yang keras berbatu, tidak tumbuh. Ada yang bertumbuh dan berbuah. Mereka adalah orang-orang yang merespons berbeda berita kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Maksudnya Yesus adalah gini, dari antara orang-orang ini akan ada yang percaya, akan ada yang tidak. Akan ada yang menolak mendengarkan. Kenapa menolak mendengarkan? Karena berita yang disampaikan Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka berpikir kalau Yesus ini Mesias, berarti ini Mesias yang akan membawa kejayaan bagi Israel. Akan memberontak pada Romawi dan akan memimpin tentara yang besar dan kita akan ada di dalamnya dan memberontak. Menang. Yahudi menang. Israel dipulihkan. Tapi kan cara kerja Mesias di dalam Kristus kan tidak seperti itu. Di dalam perwujudan hidup Kristus, Mesiasnya bukan Mesias pemberontakan, tapi pencipta damai. Beda. Maka respon mereka bisa jadi begini, wah gak mungkin caranya begitu. Gak mungkin Allah bertindak demikian. Melalui perumpamaan ini Yesus mau bilang, kenyataannya akan ada orang-orang yang mendengar dan yang tidak. Akan ada orang yang hatinya seperti tanah berbatu, tapi juga ada yang berbuah. Ini akan jadi pengingat untuk kita Bapak Ibu. Ketika kita mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita kepada saudara kita, akan ada orang yang keras hatinya, akan ada orang yang nggak mendengarkan. Tapi akan ada juga orang yang mendengar, meresapinya dengan baik-baik, dan akhirnya berbuah. Saya tuh suka judul yang dipakai di renungan yang setiap hari dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian lewat WhatsApp. Namanya resapi, itu tiap pagi kan dibagikan. Kenapa resapi? Saya suka sekali kata resapi, itu yang dibuat dari Klasis kalau nggak salah. Dari Klasis bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya resapi. Dan saya pikir kalau kita meresapi, maka kita berbuah. Kalau tidak diresapi, ya tidak berbuah. Nah, Yesus mau menyampaikan, akan ada orang-orang yang meresapi, ada yang tidak. Tapi pesan yang kita dapat dari bagian ini bukan hanya sampai di situ. Bapak gereja, namanya John Chrysostom, dia bertanya pada waktu membaca bagian ini. Dia bertanya begini, bagaimana mungkin si penabur itu menaburkan ke tanah berbatu atau ke pinggir jalan? Kan sudah pasti tidak berbuah. Kan sudah jelas nggak akan berbuah. Tanah itu ya memang begitu, berbatu ya berbatu, pinggir jalan ya pinggir jalan. Jadi menabur itu nggak ada gunanya, karena berbatu ya pasti berbatu, nggak akan berbuah. Pinggir jalan ya pinggir jalan, nggak akan berbuah. Saya pikir benar juga ya, kan pasti sia-sia, tidak berguna. Nah, John Chrysostom lanjut demikian. Memang kalau kita bicara tentang dunia pertanaman, dunia perkebunan, dunia persawahan murni, ya tanahnya itu memang seperti itu, nggak akan bisa berubah, jadi pasti akan sia-sia. Tapi, kata John Chrysostom, kalau kita berbicara tentang hati manusia, hati yang keras seperti batu, kita nggak akan tahu, bisa berubah menjadi melunak, berubah menjadi tanah yang subur. Dan bahkan bukan cuma itu, hati itu akan meresapi firman itu dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu angka yang aneh Bapak Ibu pada zaman itu. Karena jarang sekali benih bisa berbuah sampai 100 kali lipat. Poinnya adalah berbuahnya itu di luar ekspektasi kita. Kita nggak pernah bisa bayangkan. Hati yang keras seperti batu bisa lunak, bisa berubah. Bahkan bukan cuma berubah, tapi berbuah. Nah poinnya adalah itu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa yang kita beritakan pada orang lain, hatinya itu dia bisa berubah atau enggak. Suatu saat bisa jadi berubah dan berbuah. Kenapa bisa berubah dan berbuah? Karena seperti ayat yang kita baca tadi, Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Roma 1 ayat 16 berbunyi demikian. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah dan yang menyelamatkan setiap orang percaya.
Bapak Ibu, ada kuasa di balik berita Injil, berita kebaikan Tuhan bagi umat manusia yang kita sampaikan pada orang lain. Ada kuasa. Dan kuasa itu mampu mengubahkan orang, mengubahkan hati orang, dan bahkan membuat berbuah. Saya balik ke pertanyaan yang tadi. Apa yang kita harus lakukan kepada orang-orang yang kayaknya ini nggak akan dengar nih? Kayaknya ini kalau saya sampaikan nggak akan ada gunanya nih. Sederhana, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa, kita nggak akan tahu responsnya di kemudian hari seperti apa. Tapi satu kita tahu, ada kuasa dari berita kebaikan Tuhan bagi saya, bagi Bapak Ibu, yang kita sampaikan kepada orang lain. Ada kuasanya. Saya akan menutup dengan satu cerita. Cerita ini disampaikan oleh Bapak Gereja, namanya Clement dari Roma. Clement ini hidup beberapa tahun setelah Rasul Paulus hidup. Clement dari Roma, pada waktu membaca bagian ini dia langsung teringat dengan sebuah legenda yang familiar di masa dia hidup. Legenda ini tentang burung phoenix dari Arabia. Burung phoenix di zaman itu burung yang hidupnya 500 tahun, cukup panjang. Tapi di masa akhir hidupnya, dia udah tahu beberapa tahun gitu sebelum akhir hidupnya, dia udah tahu dia akan mati. Jadi dia burung yang aneh memang. Burung yang tahu kapan dia mati. Nah, menjelang masa akhir hidupnya, dia terbang ke Arabia, mencari satu tempat dan membuat sebuah sangkar di situ. Sangkarnya ini agak unik karena ada rempah-rempah, ada mur, ada kemenyan. Semua diramu di situ menjadi sebuah sangkar dan itu akan menjadi tempat terakhir dia menguburkan diri. Nah, si burung itu datang, masuk ketika akhir hidupnya, dan dia perlahan-lahan mati di sana. Bukan cuma perlahan-lahan mati, perlahan-lahan dia dagingnya terurai. Hancur, pelan-pelan. Lalu tumbuh ulat. Biasa kan, kalau daging hancur, tumbuh ulat. Nah, tumbuh ulat ini makan dari daging ini. Ulat ini makin lama makin besar, lalu tumbuh karena makan dari daging ini. Dan ulat ini sama seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, dia berubah mengeluarkan sayap menjadi burung yang kecil. Dia burung phoenix yang baru. Nah, burung phoenix ini terus tumbuh makin besar. Setelah dia gede, dia terbang ke Mesir lagi, membawa sangkar yang di dalamnya ada tulang-tulang burung phoenix yang sudah mati. Di Mesir, burung ini membawa ke satu gedung atau bangunan besar. Pada waktu itu ada bangunan yang besar, tempat orang di atasnya biasa mempersembahkan korban untuk dewa-dewa. Di atasnya itu ada imam-imam yang mempersembahkan korban. Lalu burung ini membawa sangkar yang di dalamnya ada tulang itu, membawa kepada imam yang ada di atas bangunan besar itu. Begitu imam itu terima sangkar ini, imam itu langsung punya dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, wah, siklus 500 tahun kehidupan burung sudah dia lewati. Sekarang mulai siklus baru. Burung kecil ini akan hidup selama 500 tahun, dan 500 tahun lagi dia akan mengantar sangkar. Ada yang mengantar lagi sangkar. Tetapi kesimpulan yang kedua yang lebih menarik dan menyentuh saya. Imam ini tahu bahwa burung yang membawa sangkar ini adalah burung yang tumbuh hasil dari kematian burung yang sudah mati ini, yang tinggal tulang-tulang ini. Burung yang tumbuh yang membawa sangkar ini, dia tumbuh sampai sebesar ini sekarang, itu tidak lepas dari dia makan daging-daging dari burung yang sudah mati. Poinnya apa dari cerita ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu begini, kita itu nggak akan tahu kapan hasilnya. Kita juga nggak akan tahu apakah benar-benar ada hasilnya atau tidak. Atau bahkan kita nggak bisa lihat mungkin. Apakah berita kebaikan Tuhan, Injil yang kita sampaikan kepada orang lain, itu ada hasilnya atau tidak. Kita nggak akan bisa lihat. Tapi, suatu saat, orang yang mendapat berkat, orang yang tersentuh, orang yang mendapat sukacita dan penguatan, dia sendiri yang akan menyadarinya. Dia sendiri yang akan ingat bahwa suatu masa dulu, ada masa-masa hidup saya berat, tapi saya bisa kuat kembali karena cerita dari si A, si B, dan si C. Dan bahkan dia yang akan menceritakan kepada orang lain bahwa saya sampai di titik ini sekarang, tumbuh iman saya sedemikian rupa karena kontribusi dari orang yang memberitakan kabar baik
kepada saya. Meskipun mungkin kita nggak akan pernah lihat hasilnya. Selamat memberitakan kabar sukacita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Waktu hening untuk kita semua. Mari jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di momen kali ini saya mau mengajak kita semua berdoa untuk satu hal. Berdoa untuk dunia kita. Berdoa untuk lingkungan kita. Khususnya kita berdoa supaya kabar baik lebih banyak diberitakan daripada kabar ketakutan, daripada kabar buruk. Terlalu banyak berita-berita yang buruk, terlalu banyak berita-berita ketakutan, berita-berita yang membawa kekhawatiran, berita-berita yang justru tidak membawa kehidupan. Mari kita berdoa supaya lebih banyak berita-berita baik yang disampaikan oleh setiap orang di dunia ini, sehingga kita punya semangat untuk menjalani hidup. Kalau Bapak Ibu ingat, satu atau dua orang yang membutuhkan kabar baik, mari kita berdoa khusus untuk dia, sehingga berita baik juga diterima oleh dia. Silakan mengambil waktu untuk berdoa syafaat masing-masing. Bapak, kami mau berdoa untuk gereja kami. Sehingga di gereja ini, sehingga di antara jemaat kami, ada banyak berita baik yang saling dibagikan, saling diceritakan, saling disampaikan. Sehingga kami punya semangat untuk menjalani hidup kami. Dan tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Kami memohon Engkau juga memberikan kami hikmat ketika kami menyampaikan berita-berita kepada banyak orang. Sehingga ada banyak sukacita yang muncul, yang timbul dari apa yang kami katakan. Sehingga banyak kebahagiaan yang muncul dari setiap hal yang kami beritakan dan sampaikan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami di tengah carut-marutnya situasi sekarang. Ekonomi yang terus berangsur-angsur semakin berusaha dipulihkan. Tentang pandemi yang belum selesai, kami memohon Tuhan hadirkan lebih banyak orang untuk menyampaikan berita sukacita. Berita baik lewat media sosial, lewat berita-berita mainstream, berita-berita di televisi. Sehingga hidup semua orang semakin bergairah. Kami memohon supaya kami juga bisa menyampaikannya kepada banyak orang.
Dan kami mohon gerejamu bisa menyampaikan kabar baik juga kepada banyak orang di luar gereja. Mampukan terus gerejamu ini di dalam setiap pekerjaan pelayanannya, di dalam setiap program yang dikerjakan, di dalam setiap gerak yang dilakukan oleh masing-masing jemaatmu. Mampukan seluruh gerejamu ini Tuhan, sehingga mampu memberitakan kabar baik buat orang lain. Bukan kabar kesedihan, bukan kabar penuh kekhawatiran, tetapi kabar yang membawa sukacita dan membawa kehidupan. Kami berdoa khusus untuk rekan-rekan, saudara-saudara kami yang sakit, yang butuh pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan, selama dia menantikan kesembuhan, selama mereka menantikan urapan Tuhan, uluran tangan Tuhan, mereka mendengar banyak berita sukacita, sehingga membuat hidup mereka lebih bersemangat. Inilah doa kami Tuhan. Kami menaikkan doa ini dengan rendah hati, dan kami mengucapkan, mendasarinya juga di dalam doa yang Yesus pernah ajarkan kepada kami. Jemaat yang terkasih, saatnya kita melakukan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA dengan nomor 472204 kali 17. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 111 ayat 1. Haleluya! Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 148 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kasih dan berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lelah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan ini dalam damai sejahtera dan dalam sukacita. Dan bila bertemu dengan orang-orang dan bila mengingat orang-orang yang membutuhkan kabar sukacita, kabar baik, kabar kebaikan dari Tuhan, sampaikan itu pada mereka. Jadilah pemberita firman bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan yang Dia pernah sampaikan sebagaimana Dia menyampaikan demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.